어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana dengan NIM 220301501185 dari kelas PJKRK, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Adil MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Penjas dan Olahraga, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya lah sehingga saya masih sempat mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena berkatnya lah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Konsep Dasar Perkembangan Moral. Adapun materi yang pertama yaitu A. Studi perkembangan moral. Studi perkembangan moral adalah sebuah proses kajian yang membahas persoalan bagaimana dan melalui proses apa manusia belajar atau mengembangkan moral dan etika. Berbagai kajian menunjukkan bahwa studi perkembangan moral merupakan persoalan yang rumit dan sulit untuk dipahami. Dikatakan sulit karena sedemikian kompleks ruang lingkup masalahnya. Selain memang masih terdapat perbedaan pandangan antara dua aliran dalam memahami isu moral. Teori perkembangan moral. Pada dasarnya, seseorang yang secara konsisten menginternalisasi norma dipandang sebagai seseorang yang bermoral. Teori ini percaya bahwa seseorang mencontoh perilaku orang lain sebagai model atau tauladan yang dinilai baik dan memiliki sifat-sifat tertentu, atau yang menunjukkan perilaku landasan nilai-nilai yang diharapkan. Pendidikan moral menurut kerangka teori tersebut berlangsung melalui proses permodelan dan penerapan unsur pengukuh termasuk penerapan operan conditioning. Operan conditioning adalah pemberian unsur pengukuh menyusul terjadinya respon yang diinginkan terhadap stimulus yang disampaikan. Proses itu dilakukan berulang-ulang sehingga makin erat hubungan perilaku sebagai respon terhadap stimulus. Para tokoh teori pembelajaran sosial percaya bahwa perilaku bermoral merupakan hasil dari lingkungan sosial. Sedangkan aliran konstruktivitas percaya bahwa perkembangan kognitif berkaitan erat dengan perkembangan moral. Pemahaman moral secara logis dibentuk dan dikembangkan melalui tahap-tahap pertumbuhan, sementara pertimbangan moral merupakan pondasi bagi berkefungsian moral. 1. Perkembangan moral Piaget. Sebagai orang pertama yang mempelajari pertimbangan moral dari sebuah pendekatan kognitif moral, Piaget 1932 merumuskan sebuah model dan teori yang menekankan perkembangan kognitif pada anak-anak. Piaget mengidentifikasi dua kategori besar perkembangan moral, yaitu 1. Tahap heteronomi moralitas dari aturan memaksa. 2. Tahap otonomi moralitas dari aturan rasional. Piaget 1932. Tahap heteronomi dan otonomi. Pada tahap heteronomi, seseorang melandaskan pertimbangan moral kepada kepatuhan searah, yaitu kepada penguasa seperti orang tua, orang dewasa, dan peraturan yang sudah mapan. Karena peraturan itu suci dan tak dapat diubah, seseorang merasa berkewajiban untuk mengetahuinya. Benar dan salah biasanya dipandang sebagai hitam dan putih. Kebaikan dan keburukan dipandang dari aspek konsekuensi hukuman. Sedangkan tahap otonomi ditandai dengan kemampuan seseorang
untuk mengembangkan rasa kemandirian dan suasana saling mendukung dengan pihak lain. Yang kedua, perkembangan moral Colbert. Lawrence Colbert 1981 dalam kegiatan penelitiannya di Universitas Yale dan Universitas Harvard mengembangkan lebih lanjut teori Piaget, dan selama 30 tahun ia mencoba mengkaji bagaimana orang belajar dan mengembangkan moralitas. Colbert mengembangkan teori pentahapan moral dari Piaget dengan menyatakan bahwa perkembangan moral mengikuti satu pola dan bersifat universal, mengikuti 6 urutan pertahapan yang diorganisasi sebagai berikut, yaitu A. Tahap prakonvensional, 2. Tahap konvensional, 3. Pasca konvensional. B. Aplikasi penalaran moral dalam olahraga. Isu sentral yang sering terjadi dalam kegiatan olahraga adalah banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik oleh atlet, pelatih maupun masyarakat luas. Perilaku tersebut ada yang sudah direncanakan sebelumnya, ada yang spontan karena tidak dapat mengendalikan emosinya, ada pula yang dilakukan tanpa disadari dan tiba-tiba masuk ke dalam perkalian massal dan sebagainya. Contoh proses tersebut tidak akan terjadi apabila seluruh pelaku olahraga dapat memahami dan mengaplikasikan penalaran moral dalam olahraga. 1. Kesadaran untuk bermain sportif. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, sejak awal pertandingan pemain A berniat untuk menyederai pemain lawan yang diketahui merupakan pemain inti dan pencetak gol. Dalam sebuah duel, perebutan bola di udara di depan gawangnya sendiri. Pemain A tanpa terlihat oleh wasit menyut lawan tersebut sampai akhirnya cedera dan keluar dari lapangan. Kedua penjaga garis juga tidak melihat pelanggaran, seperti juga halnya wasit yang memimpin pertandingan. Berpikir secara otomatis. Proses berpikir seperti tersebut di atas memang tidak berlangsung secara otomatis. Prosesnya memerlukan disiplin, waktu, pengetahuan tentang kepercayaan, dan pendekatan ilmu. Proses berpikir mengenai sebuah isu yang menyangkut keputusan moral memang tidak gampang dan dapat mengalami konflik. Apa yang diketahui sebagai sesuatu yang baik boleh jadi bertentangan dengan kepercayaan yang telah melekat pada diri pribadi seseorang. 2. Mengetahui, menilai, dan berbuat. Thomas Lickona dalam karyanya Education for Character menjelaskan bahwa seseorang harus memiliki kualitas pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Ketiga komponen ini penting untuk mengembangkan watak yang baik. Pada komponen pengetahuan moral terdapat unsur lainnya, yakni kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, pertimbangan moral, dan pembuat keputusan. Pengetahuan moral. Pengetahuan moral merupakan satu fase kognitif dalam belajar tentang isu moral dan bagaimana memecahkannya. Tahap ini berkenaan dengan pengetahuan tentang isu moral dan dilema mengetahui apa yang menjadi keyakinan dan memperlakukan nilai berkaitan dengan dilema, dan akhirnya mengetahui bagaimana membuat pertimbangan sehubung dengan dilema sampai akhirnya ditemukan hal yang baik untuk dilakukan. Komponen dan hakikat. Setiap komponen itu pada hakikatnya menyatu dan melumat satu sama lain dan saling memengaruhi. Namun tidak berarti setelah kita tahu yang baik dan buruk lalu kita berbuat yang baik. Dengan mengetahui yang baik dan tidak berarti seseorang mampu berempati dan mengendalikan dirinya untuk mengikuti tindakan moral. Pertanyaan pokok. Sampai di sini muncullah pertanyaan pokok terkait dengan ketiga faktor di atas, mengetahui, menilai, dan berbuat. Bagaimana penerapan ketiga faktor tersebut dalam situasi olahraga? Ketiga fase itu memengaruhi keputusan moral.
Berkaitan dengan persoalan ini, sangat penting untuk dihayati bahwa olahraga dan pendidikan jasmani adalah kegiatan yang tidak bebas nilai dan justru merupakan gelanggang untuk membina moral. Baik, adapun kesimpulan dari materi saya yaitu ada dua perspektif model teori untuk memahami isu moral, yaitu model teori internalisasi atau internalization dan konstruktivis. Model internalisasi mencakup teori psikoanalitik dan teori pembelajaran sosial. Setiap komponen itu pada hakikatnya menyatu dan maklumat satu sama lain dan saling mempengaruhi. Namun, tidak berarti setelah kita tahu yang baik dan buruk, lalu kita berbuat yang baik. Dengan mengetahui yang baik, dan tidak berarti seseorang mampu berempati dan mengendalikan dirinya untuk mengikuti tindakan moral. Baik, mungkin itulah tadi pemaparan dan dari materi saya yang berjudul Konsep Dasar Perkembangan Moral. Sekian, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.